Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini, malam Ahad yang biasanya sebagian orang tentu menikmati malam dengan hiburan, dan alhamdulillah wa syukurillah kita mengisinya di sebuah kajian ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dalam kebaikan, dan kita memanfaatkan waktu yang tersisa yang telah Allah berikan untuk kebaikan menjadi amal yang mudah-mudahan Allah ridho, dan Allah berikan keistiqomahan kita terus dalam, sehingga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam ini kita kembali berjumpa dengan Ustadz Sarif Hidayat ya. Dan ini sebuah eh, kesempatan yang luar biasa karena sudah lama saya berjumpa dengan beliau ini. Sahabat saya yang sama-sama berjuang dalam dakwah. Beliau pernah mengisi jadi penulis naskah di Hasanah dan Suju, dan beliau sesungguhnya eh, sama lulusan dengan Ustadz Fahmi Salim ya. Dan di malam Ahad biasa memang kita membahas tentang tema-tema akhir zaman, dan yang dipandu oleh Ustadz Fahmi Salim, qadarullah beliau masih ada kesibukan di Islamic Book Fair karena beliau buka stand Al-Fahmu Institute di sana, dan alhamdulillah sama-sama Al-Azhar nih eh, bisa menggantikan posisi beliau, dan mudah-mudahan Ustaz Sarip bisa terus mendampingi kita juga untuk kajian-kajian selanjutnya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan eh, kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu dari beliau, dan beliau adalah selain lulusan tafsir hadis sama dengan Ustaz Fahmi Salim dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian juga saat ini beliau diamanahi untuk mengajar ya di pesantren Persis Bandung, dan juga memimpin salah satu lembaga yatim ya, Istana Yatim di Bandung juga. Beliau ada pimpinannya, dan di bidang bisnis beliau adalah salah satu direktur ya di PT Poros Surga Indonesia. Dan alhamdulillah beliau rutin untuk mengirimkan jamaah ke Tanah Suci. Dan di tahun ini ada yang berhaji juga saja dari rombongan antum ya. Alhamdulillah. Suaranya masih di mute, saat belum dibuka ya. Sedikit saya perkenalkan, walaupun sebenarnya Ustaz Sarip pernah juga mengisi di tahun yang lalu ya di beberapa kajian di MKI. Kita pernah eh, bersama beliau dalam sebuah kajian juga di pagi hari, dan di malam hari ini insya Allah kita akan kembali membahas sebuah tema yang berkaitan dengan akhir zaman, yaitu tentang dosa. Karena kalau kita bahas dosa, salah satu kemunduran sebagai para ulama yang sudah meneliti tentang kejatuhan umat Islam, ya, salah satunya karena dosa-dosa kita semua ya. Jadi kita jangan berharap bisa kembali merebut kejayaan ini ketika kita tidak mengevaluasi diri, muhasabah, dan begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ketika dosa jamaah itu terjadi begitu banyak masif di kalangan umat Islam, sehingga umat Islam, kaum muslimin tidak lagi mendapatkan izahnya. Karena itulah Allah pergilirkan kekuasaan di muka bumi ini terhadap orang-orang yang memang kita saat ini masih belum mendapatkan amanah dari Allah untuk kembali memimpin bumi ini dengan eh, keimanan gitu ya. Karena kita pun harus mengevaluasi diri, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, dan tema ini tentang dosa dan apa penyebabnya. Dan inilah sebuah tema yang kembali mengingatkan kita untuk mengevaluasi, muhasabah, karena ini bagian yang insya Allah akan mengerucut kepada sebuah kebangkitan Islam ketika kita sudah melakukan tazkiyah atau pembersihan diri dan muhasabah apa dosa yang
kita lakukan. Baik, Ustaz, tanpa panjang kalam, saya persilakan kepada Ustaz Sarif Hidayat untuk eh, memberikan sebuah kajian tentang tema dosa dan penyebabnya, dan mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Siapkan diri kita, hati kita untuk menerima hidayah dari Allah melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Sarif Hidayat. Waliyatafadhal masykur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kedengaran nggak suaranya? Sudah jelas, Ustaz? Silakan. Dengar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah MKI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan kudrah Allah serta irodahnya juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan satu kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui tholabul ilm. Kenapa? Bahwa banyak jalan untuk mencapai kesuksesan, banyak jalan untuk mencapai ridho Allah, tapi yang berkaitan dengan tholabul ilmi ini semuanya tidak ada batasan. Kalau yang lain mungkin ada batasan, seperti sholat misalkan. Wa'mur auladaka bisolah, ajarkanlah terhadap anak-anakmu sholat. Pada usia berapa? Nah, kalau misalkan anak kita belum melaksanakan sholat di waktu usia 7 tahun, wadribuhum, maka pukullah. Tapi yang berkaitan dengan mencari ilmu itu, semuanya terkena oleh ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Saking wajibnya mencari ilmu, tidak ada kata tua ataupun muda, berhenti dulu mencari ilmu, biar bagian yang muda atau biar bagian yang tua, tidak ada. Karena mencari ilmu itu sebuah kewajiban, dan kewajibannya dari mulai buayan sampai liang lahat, artinya yang namanya mencari ilmu itu tidak ada batasan usia. Itu yang pertama yang perlu kita tanamkan. Karena apa? Karena satu ketika Imam Syafi'i ditanya terkait dengan ilmu. Waman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia, maka ada ilmunya. Kemudian waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kesuksesan akhiratnya, maka ada ilmunya juga. Waman arodahuma, barang siapa yang ingin mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, maka kedua-duanya memerlukan ilmu. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang perlu kita cermati dan perlu kita tanamkan dalam hati kita, supaya giroh mencari ilmu, semangat mencari ilmu itu tidak surut oleh apapun. Tadi Pak Holis menyampaikan bahwa yang seharusnya malam minggu ini kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kita tetapkan malam minggu ini untuk mencari ilmu. Karena apa? Ilmu itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Kehidupan dunia tanpa ilmu tidak akan sukses. Apalagi kehidupan akhirat tanpa ilmu dijamin tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam beribadah.
Hadirin ikhwatu iman jemaah MKI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas, menyampaikan terkait dengan permasalahan dosa dan penyebabnya. Berbicara masalah dosa, maka kita semua pasti tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Itu yang pertama yang perlu kita tanamkan. Hatta Nabi Muhammad SAW, sifat basariahnya, kemanusiaannya, satu ketika pernah melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad adalah kalau Nabi Muhammad ketika melakukan sebuah kesalahan, itu diingatkan langsung sama Allah. Ditegur, artinya maksum dari dosa. Nah kalau kita, siapa lagi yang akan mengingatkan kita kecuali diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Maka sudah selayaknya kita mencoba mengupas, mengurai tentang permasalahan ini. Satu ayat yang saya buat di makalah yang saya sampaikan tadi ke Pak Holis, itu ada di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulla akhadna bidanbihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Wa minhum man akhadat khussayhatu. Wa minhum man hasabna bih. Wa minhum man hasabna bihil arda. Wa minhum man agrokna. Wa ma kana Allah liyadlimahum. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Nah ayat ini memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah ilustrasi bahwa pada hakikatnya Allah menyiksa, menghukum kita itu berdasarkan kezoliman yang kita lakukan, berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kita lihat, fakullan akhadna bidanbihi, maka masing-masing mereka itu kami azab karena apa? Bizanbihi, karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan, batu kerikil. Ini yang menimpa kaum siapa? Kaum Nabi Lut. Kaum Samud. Kenapa? Kaum Nabi Lut ini adalah seseorang yang zolim. Kemudian Allah timpakan kepada mereka hujan batu. Karena apa? Karena kezoliman mereka tidak mau taat terhadap Nabi Lut dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa minhum man akhadathu sayhatu. Kemudian yang kedua adalah ada juga yang ditimpakan kepada mereka itu suara yang keras, yang mengguntur. Ini ditimpakan oleh Allah kepada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah satu kaum yang sangat durhaka juga. Kemudian selanjutnya adalah wa minhum man hasabna bihil arda. Kemudian ada juga yang kami benamkan ke dalam bumi. Siapa? Ini adalah Korun. Bagaimana Korun dengan kekuasaannya? Tidak menganggap orang lain, meremehkan orang lain, berbuat sombong dengan kekayaannya. Bukankah di hadapan Allah itu gelar, jabatan, kekayaan, status sosial tidak berlaku di hadapan Allah itu. Yang berlaku itu adalah ketakwaan kita. Satu ketika Allah mengatakan,
Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa manusia yang paling mulia adalah orang-orang yang mempunyai ketakwaan. Ketakwaannya bukan hanya sekedar ketakwaan di hati, tapi melahirkan fungsi takwa itu sendiri. Kita lihat berbagai ayat. Tujuan daripada ibadah itu pasti akan melahirkan jiwa takwa. Puasa. Puasa itu Allah turunkan mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan supaya manusia itu bertakwa. Nah, begitupun ketika kita berbicara, bertutur kata, berperilaku, mesti mencerminkan semuanya yang ingin diridhoi oleh Allah. Karena apa? Karena semua manusia pernah melakukan sebuah dosa, pernah melakukan sebuah kesalahan. Maka ketika kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, maka kita mesti ingat sendiri. Jikalau bukan kita yang mengingatnya, maka siapa lagi? Berbeda dengan para nabi dan rasul. Ketika melakukan sebuah kesalahan, pasti akan ditegur langsung. Nah, kita kembali ke ayat yang barusan. Man khosab nabihil ardo. Ada yang Allah benamkan ke bumi. Dibenamkannya itu bukan hanya dibenamkan manusianya, tapi dengan istananya, dengan hartanya. Ini yang menimpa Korun fi Misro, di Mesir. Korun saking kayanya, diceritakan dalam sejarah, itu kunci hartanya sampai dipikul oleh unta. Nah, biasanya orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya kelebihan harta, orang yang ganteng, orang yang cantik, kadang, ini mah terkadang, suka ada sifat al-kibru, sombong. Dia sombong dengan kecantikannya, sombong dengan kegantengannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatan dan pangkatnya. Nah, ini wajar, manusiawi. Tapi ada juga orang yang sombong itu karena tidak punya apa-apa. Apa yang mau disombongkan? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi orang yang Allah tenggelamkan ini, dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Orang kaya, si Korun itu. Kemudian, wa minhum man agrokna. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Siapa yang ditenggelamkan oleh Allah? Fir'aun. Fir'aun dengan segala kekuasaannya, bahkan mengikrarkan diri mengaku Tuhan, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, bahkan menganggap Nabi Musa itu adalah dukun, menganggap Nabi Musa itu tukang sihir, sehingga dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Dan dia mengikrarkan diri, mengaku dirinya Tuhan. Maka ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk melintasi lautan, kemudian Allah tenggelamkan ini Fir'aun, dan setelah tenggelam, kemudian Fir'aun mengacungkan jarinya. Dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi dikarenakan tobatnya seseorang ketika napasnya sudah berada dalam tenggorokan, artinya lagi sakaratul maut, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah contoh kepada kita bahwa pada hakikatnya azab akan ditimpakan itu berdasarkan apa yang kita perbuat.
sebagaimana yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, kemudian Korun, kemudian juga Fir'aun, semuanya diluluh lantakan. Jadi sebenarnya tidak ada yang mesti kita sombongkan. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Toh Allah itu maha semuanya. Bukankah kita dalam sholat mengikrarkan diri Allahu Akbar? Ketika sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar segala-galanya. Allah maha kaya. Allah serba maha. Kita kecil. Kenapa dalam sholat itu kita mesti ruku? Mesti sujud. Itu menandakan ketika kita sujud, kita itu hina di hadapan Allah. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Pangkat yang banyak. Misalkan bintang 3, bintang 4. Kalau lagi sholat, datang terlambat, terpaksa di saf belakang. Itu tidak menjadi ukuran dalam Islam. Siapapun yang datang paling belakang, mau dia itu doktoranes, mau doktor, mau profesor, maka tidak boleh dia ambil saf yang depan. Mesti di belakang. Untuk itu, agama tidak membeda-bedakan status, agama tidak membeda-bedakan gelar dan sebagainya. Yang dibedakan oleh Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Kita lanjutkan. Wa makana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka. Artinya apa? Allah itu maha adil. Ketika penilaiannya A, maka Allah akan bayar A. Ketika B, maka Allah akan bayar B. Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka. Wa makana Allahu liyadlimahum. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Nah, kita baru mengerti nih, sepakat bahwa pada hakikatnya cobaan yang menimpa kepada diri kita itu disebabkan oleh kita sendiri dari ungkapan walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Itu ayat yang mendasari kita ingin mencoba membahas tentang kaitannya dosa dan penyebabnya. Jadi penyebab dosa itu karena berbuat zolim. Kita lihat di makalah ini bahwa yang dimaksud dengan dosa itu adalah azanbu ma yahjabuka anillah. Ini ada di dalam At-Ta'rifat halaman 108. Dosa itu adalah ma yahjabuka anillah. Dosa itu ialah apa-apa yang dapat menghalangimu dari rahmat Allah. Atau kita lihat definisi lain. Dosa itu kalau diketahui oleh orang, dia malu. Kemudian dalam hatinya ada sebuah pertanyaan besar, tidak enak. Nah, kalau tampak diketahui oleh manusia, nggak enak. Itulah dosa. Dan hanya diri kita yang tahu, ini dosa atau bukan. Nah, jadi definisi dosa ini adalah segala perbuatan yang dapat menghalangi kita dari rahmat Allah itu disebut dengan dosa. Banyak kasus bohong, bergunjing, membicarakan orang, gibah, namimah, fitnah, dan sebagainya.
itu adalah dosa. Jadi segala perbuatan yang menghalangi diri kita mendapatkan kasih sayang Allah itulah dosa. Kemudian dipertegas lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khotoun. Hadis ini diterima dari sahabat Anas bin Malik. Dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam, setiap bani Adam, keturunan anak Adam, kita, khotoun, pernah melakukan sebuah kesalahan. Artinya apa? Manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa. Semuanya pernah melakukan sebuah pelanggaran. Semuanya pernah melakukan sebuah kesalahan. Wa khairu khotoin, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan sebuah kesalahan, at-tawabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita sadar, kita bersegera untuk melakukan taubat dari kesalahan yang kita perbuat. Jangan ditunggu. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, nanti, ini mah dosa kecil. Dalam Islam, tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil pun, kalau terus dilakukan, akan numpuk menjadi dosa besar. Nah, manusia tidak ada yang bersih dari dosa, manusia tidak ada yang bersih dari berbuat salah, semuanya pernah melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, maka kita segera untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wasanaduhu qawiyun. Artinya hadis ini sahih, bisa diamalkan. Kemudian yang menyebabkan seseorang berbuat dosa atau penyebab dosa itu adalah usuludunub, salah satu sumber dosa itu ada 3. Yang pertama adalah al-kibru. Nah, sombong. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ketika di pembukaan. Orang bisa sombong itu karena dia punya pangkat, punya jabatan, punya harta, kemudian rupawan, status sosialnya beda dengan yang lain. Maka dia cenderung akan berbuat sombong. Yang pertama, al-kibru, sombong. Kemudian, sumber dosa itu yang kedua, al-hirsu, atau wal-hirsu, rakus. Seseorang diberikan sebuah kekayaan, dia tidak akan pernah cukup dengan kekayaan yang dia miliki. Makanya dalam sebuah hadis, jika seseorang diberi satu lembah, maka dia akan mencari dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari lembah yang kedua. Artinya apa? Kalau seseorang sudah dihinggapi sifat rakus, maka ini adalah yang akan menyebabkan kita berbuat dosa. Karena kerakusan itu tidak akan bisa membedakan ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, semuanya dia capai, yang penting saya dapatkan harta ini, tidak peduli jalannya. Padahal kalau kita sadari, suatu saat nanti kita akan ditanya, kan? 1, umur kita dipakai apa? Masa muda kita digunakan untuk apa?
harta kita, pertanyaannya ada dua. Dari mana kau dapatkan hartamu? Wa min aina tasabahu. Dan engkau kemanakan harta itu? Kita dapat harta nih, misalkan 500.000, 1 juta. Allah akan bertanya, dari mana engkau mendapatkan harta ini? Kemudian setelah itu Allah juga akan bertanya, dan dikemanakan ini? Yang 1 juta ini? Apakah dipakai hura-hura? Dipakai mabuk-mabukan? Dipakai perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita kepada Allah? Atau dipakai untuk perbuatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah? Nah, jadi yang kedua, sumber daripada dosa itu adalah al-hirsu. Apa al-hirsu itu? Al-hirsu itu adalah rakus. Tidak cukup dengan apa yang kita punya. Kemudian, yang ketiga adalah wal hasadu. Hasud. Iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kita perhatikan, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Ini bahaya sombong ini. Subhanallah. La yadkhulul jannata, kalimatnya la yadkhulul jannata. Tidak akan masuk surga seseorang man kana fi qalbihi, apabila di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, mempunyai sifat sombong, walaupun sifat sombongnya sebesar biji sawi. Nah, ini bahaya sombong seperti ini, sampai Rasulullah gambarkan tidak akan pernah masuk surga. Kemudian, qala, maka ada seseorang yang bertanya, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan, qala innallaha jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batorul haqqi wa gomtun nas. Nah, ketika Rasulullah menceritakan hadis ini dengan ungkapan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, qala rajulun, seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya, inna rajula. Nah, kemudian bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Nih, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasul, bagaimana nih? Ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus. Apakah ini termasuk sombong? Begitu kira-kira. Kemudian Rasulullah menjawab, qala innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamala, dan menyukai keindahan. Artinya apa? Ketika seseorang gemar memakai baju yang bagus, sandal yang bagus, pakaian-pakaian yang serba bagus, kendaraan terbaik, itu tidak termasuk sombong. Kecuali dia dalam hatinya, misalkan begini, baju kita bagus, branded, tas kita branded, sepatu kita branded, kemudian ada yang lewat ngece, itu sombong. Artinya melemahkan orang lain, gomtunas, merendahkan orang lain. Nah, kemudian al-kibru, kata Rasulullah, yang dimaksud dengan sombong itu adalah batorul haqqi
wa gomtun nasi. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah meremehkan orang lain, wa gom batorul haqi, menolak kebenaran, wa gomtun nasi, dan meremehkan orang lain. Kalau tujuan kita memakai baju terbaik yang kita punya, tapi untuk meremehkan orang lain, itu termasuk sombong. Menolak kebenaran, itu juga termasuk kesombongan. Kan banyak sekarang itu. Walaupun yang disampaikannya itu baik, walaupun yang disampaikannya benar, tapi tidak mau menerima karena gengsi. Datangnya dari ustadz dari kampung, saya itu titelnya udah ustadz, selebritis, dan sebagainya. Kemudian dia salah dalam hatinya. Benar, ini teh saya salah. Yang benar itu si Fulan. Tapi dikarenakan gengsi, tidak mau menerima sebuah kebenaran, maka orang tersebut dikatakan sombong. Kenapa? Batorul haqi, menolak kebenaran. Wa gomtun nas, ini mah double. Ustadz dari kampung, saya juga tahu dia lahirnya, saya juga tahu dia sekolahnya di mana. Masa melebihi saya ilmunya? Nah, orang yang demikian ini, kata hadis, disebut orang sombong dengan ungkapan batorul haqi wa gomtun nas, menolak kebenaran sekaligus meremehkan orang lain. Nah, poin yang pertama adalah sombong. Sombong itu adalah sumber dosa yang akan menyebabkan kita tidak akan pernah masuk surga. Kemudian yang kedua, ini ada di dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini bahaya bagi orang-orang yang berbuat sombong, yang mempunyai sifat sombong, yang berperilaku sombong. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Kemudian, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang sombong tidak mau menyembahku. Jadi orang-orang yang sombong itu tidak mau beribadah kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Nah, orang yang sombong itu diperkuat lagi oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Kalau tadi dalam sebuah hadis dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqallu dzarratin min kibrin. Kemudian Allah menginformasikan bahwa orang-orang yang sombong itu, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong itu, yang tidak mau beribadah kepadaku, itu disebut orang sombong. Tidak mau berdoa kepada Allah itu disebut orang sombong. Padahal Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku sebanyak mungkin. Astajib lakum. Aku akan mengabulkan setiap doa, setiap untayan doa, setiap permintaan yang hambaku minta kepadaku. Kemudian, kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Maka Allah menyebutnya dengan ungkapan al-kibru, sombong. Ketika kita mempunyai sifat sombong, maka Allah pun akan memasukkan kita. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah pun akan memasukkan kita kepada
neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua terbebas terjauh dari sifat sombong tadi. Kemudian yang kedua, sumber daripada dosa itu adalah rakus. Yang pertama sombong, yang kedua rakus. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lau kana ibni Adam wadiyani min malin labtago wadiyan salisan wala yamla'u jawfa bani adama ila turoba wa yatubullahu ala man taba. Lau kana ibni Adam, seandainya keadaan anak Adam, kita manusia sebagai anak cucu Adam, wadiyani memiliki dua bukit harta, min malin, wadiyani min malin, memiliki dua bukit harta. Kemudian labtago wadiyan salisan, maka ia tidak merasa puas sebelum memiliki yang ketiga. Kemudian wala yamla'u jawfa bani Adam, dan perut anak Adam tidak akan merasa kenyang ila turoba, kecuali tanah, yaitu mati. Jadi orang yang rakus itu orang yang tidak pernah puas. Maka kata Rasulullah, wala yamla'u jawfa bani Adam, dan perutnya itu, perut anak cucu Adam itu tidak akan pernah kenyang ila turob, kecuali kematian. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Nah, hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan sebuah isyarat kepada kita supaya kita mempunyai sifat qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi saya tidak melarang seseorang untuk sukses dengan dunianya, mencapai derajat kekayaan yang berlimpah. Justru kita umat Islam itu mesti sukses dunianya, sukses akhiratnya. Baik itu kekayaannya, ilmunya, kemudian infaknya, sodakohnya, zakatnya, dan yang lain-lain. Karena apa? Kita itu mesti menjadi orang yang mampu supaya kita bisa mengeluarkan zakat, bersodakoh, membantu yang lain. Bukankah di dalam ayat-ayat yang ada, di dalam surat As-Sof misalnya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tujahidu fi sabilillah. Di sana Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perusahaan, sebuah perdagangan, sebuah perekonomian yang akan membebaskan kamu dari azab yang pedih. Berimanlah kepada Allah, wa tujahidu fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Mendengar ungkapan wa tujahidu fi sabilillah, pasti erat kaitannya dengan harta. Kan begini, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah menyeru jihad dengan harta dulu, baru dengan anfus. Kenapa jihad dengan harta dulu? Karena konotasinya kalau jihad dengan harta dulu itu susah.
kita ngumpulin harta hasil kerja kita, misalkan udah terkumpul, tiba-tiba ada seruan infak. Kadang dalam hati kita, ini harta saya yang nyimpen, tiba-tiba saya keluarin. Harta yang ibadah 1 tahun sekali seperti kurban, itu kadang kita suka sayang melepaskan untuk ukuran 1 saham 4 juta misalkan. Makanya Allah mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata jihad yang berkaitan dengan harta itu susahnya minta ampun. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada hadis ini. Jadi jangan pernah kita mempunyai sifat rakus. Karena apa? Ini adalah sumber dosa. Kita tahu ketika salah satu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan berakhir dalam sebuah kekalahan, yaitu perang Uhud, karena tidak taatnya laskar pemanah yang ada di lereng bukit, kata Rasulullah, apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Maka ketika kaum kafir Quraisy pada waktu itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sudah berhasil dipukul mundur Pak Abu Hita. Kemudian umat Islam pada waktu itu satu persatu turun memperebutkan ghanimah, harta rampasan perang. Yang berdiri di lereng bukit itu hanya memandang dan melihat. Dalam hatinya bergumam, kalau saya nggak turun, takut nggak kebagian. Akhirnya turun satu persatu. Berhasil dipertahankan. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi jangan turun. Tapi ternyata karena berkaitan dengan harta, takut tidak terbagian, takut tidak kebagian, maka akhirnya semuanya turun. Dan Khalid bin Walid pun berputar arah, menghujani mereka dengan tombak, dengan panah, dengan yang lain-lain. Akhirnya umat Islam pada waktu itu di perang Uhud berakhir dengan kekalahan. Satu-satunya kekalahan yang diderita dalam peperangan yang terjadi dalam sejarah umat Islam pada waktu itu. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hasadu. Tamani jawali ni'matin min mustahikin laha wa rubama kana ma'adzalika sa'yun fi izalatiha. Berharap hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya dan seringkali disertai usaha dalam menghilangkan nikmat tersebut. Ini yang dimaksud dengan hasad atau hasud. Nah, apakah hasud ini diperbolehkan dalam Islam? Boleh. Tapi untuk 2 perkara. Kita perhatikan hadisnya. La hasada ila fisnataini. Tidak boleh hasud kecuali pada 2 perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasulito ala halakatihi fil haqqi. Orang yang diberi harta banyak oleh Allah, lalu dia membelanjakan hartanya sesuai dengan ajaran Islam. Ini baru boleh kita berbuat hasud kepada orang tersebut. Jadi kita tidak iri terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan. Tapi kita mesti iri terhadap orang-orang yang dititipi oleh Allah harta yang banyak, tapi hartanya digunakan untuk keperluan Islam. Kita mesti iri kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, permasalahannya adalah kita seringkali hasud
kepada orang yang salah. Padahal dalam Islam hasud itu diperbolehkan selama memenuhi kriteria, yaitu kedua orang tadi. Yang pertama, rajulun atallahu malan, seseorang yang dititipi oleh Allah itu harta yang banyak, kemudian hartanya digunakan untuk keperluan Islam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang Allah beri hikmah atau ilmu, kemudian dia menerapkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka kita mesti iri. Pengen sekali seperti si Fulan, udah mah berilmu, kemudian ilmunya diamalkan, kemudian setelah diamalkan, dia mengajarkan ilmu tersebut. Bukankah seseorang yang berilmu, kemudian ilmunya diamalkan dan diajarkan lagi, pahalanya akan terus mengalir? Bukankah dalam hadis yang populer, Rasulullah mengatakan, idza matabna adam in qata'a amaluhu ila salasin. Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Di antaranya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat. Itu akan mengalir. Dari ungkapan mandala ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka bagi dia pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Nah, jadi tempatkanlah hasud sesuai pada porsinya. Tempatkanlah hasud kepada 2 perkara. Yang pertama, seorang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, yang diamanahi harta oleh Allah, kemudian hartanya digunakan untuk perjuangan Islam. Kemudian yang kedua, seseorang yang diberikan ilmu yang banyak, kemudian dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain, maka kita mesti hasud, mesti iri. Nah, cuman terkadang kita itu hasudnya salah menempatkan. Nah, hadirin Iwatu Iman, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pembahasan ini menggugah diri kita bahwa penyebab daripada dosa itu ada 3. Al-kibru, sombong, al-hirsu, rakus, kemudian al-hasadu, hasud, iri. Nah, mudah-mudahan kita semua terbebas dari sifat sombong, kemudian terbebas dari sifat rakus, dan terbebas dari sifat hasud, kecuali 2 perkara yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, insya Allah kita akan diskusikan bersama dengan Pak Kholis. Itu saja mungkin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam ini kita dapat satu ilmu ya tentang sumber dosa itu ternyata ada 3, dan itu sudah dilakukan oleh generasi yang lama yang sudah Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Allah kisahkan dalam Al-Quran, ada di sana ada Qarun, ada Fir'aun gitu ya. Dan mereka lah yang Allah benamkan, Allah siksa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih, dan sudah digambarkan dalam Al-Qur'an Karim. Jadi dosa kerakusan, dosa apa?
hasud gitu ya. Ada juga dosa tadi al-kibr, kesombongan, itu sudah dilakukan oleh generasi eh, dulu ya. Dan Allah telah tunjukkan azab untuk mereka. Dan tentu ini menjadi sebuah muhasabah untuk kita semua. Karena ketika zaman Rasulullah SAW tentu eh, eh, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu pun sudah ada gitu ya. Walaupun mungkin levelnya berbeda di eh, sesi tanya jawab, barangkali ada ingin tanya seputar apa gimana cara mungkin mengatasi, karena ini adalah sebuah perilaku yang bisa jadi kita lakukan ya, walaupun mungkin tingkatan yang berbeda-beda. Silakan, ada yang ditanyakan, Jamal. Kami persilakan dua pertanyaan dulu ya di sesi pertama ini. Dan mohon waktunya, Ustaz, mungkin ada sedikit untuk sesi tanya jawab biasanya sekitar Siap, 15 menit gitu ya. siap, mengapa, Pak Holis. Silakan. Kalau saya tertarik ini, Ustaz, kalau kita baca di Al-Quran gitu ya, generasi atau umat-umat zaman dulu ini kan Allah langsung azab ya. Fir'aun, Qarun gitu ya, ada kaum Samud gitu ya. Dan kalau kita Mhm. lihat ini kezaliman eh, bangsa Yahudi ya, kaum Zionis Israel itu kan sudah luar biasa ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana saudara kita di Gaza ini benar-benar di genocide ya, Mhm. dibunuh secara massal gitu ya. Mereka mengirimkan senjata-senjata yang canggih untuk membom, menghancurkan rumah sakit, sekolah, bahkan para pengungsi yang sekarang ini mereka juga tidak luput dari serangan Zionis Israel, laknatullah alaihim. Kemudian bantuan-bantuan makanan itu juga mereka berusaha untuk ditahan gitu ya. Ini kan sebuah kezaliman yang luar biasa saja. Nah, mungkin Ya. pertanyaan ini, kalau dulu Allah langsung gitu ya memberikan azabnya, sekarang kenapa Allah belum juga menurunkan? Ini kan kita sudah Nah, kayak gak sabar saat melihat, inginnya langsung seperti zaman zaman dulu gitu ya. Israel langsung eh, apa negerinya dibalikan atau dibenamkan atau gimana. Ini ada satu apa yang mungkin bisa kita jelaskan, Ustaz, kenapa iya. seperti itu? Ya, sebenarnya kita pengen gitu ya melihat kezoliman perbuatan Yahudi Zionis ini, Israel ini sudah, sudah mengakar gitu ya, sudah membabi buta, meratakan Gaza dan sebagainya ya. Nah, pertanyaannya kenapa Allah tidak segera menghukum mereka sebagaimana Allah menghukum kaum Lut, kemudian Samud, Ad, kemudian Fir'aun dan sebagainya yang berbuat zolim yang digambarkan dalam surat Al-Ankabut tadi. Nah, kenapa seperti itu? Kita berbaik sangka kepada Allah. Seandainya mungkin si Israel ini diratakan oleh Allah sekarang, maka tidak ada lagi ladang dakwah, medan jihad kita untuk kita perjuangkan demi tegaknya Aqsa gitu. Ini sebetulnya ujian juga yang diberikan Allah kepada umat Islam. Sejauh mana kepakaan kita terhadap tindak tanduk Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza gitu. Kemudian yang kedua adalah di samping ini sebagai ujian kepada kita umat Islam karena Allah akan menguji berdasarkan keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah itu adalah hak prerogatif Allah. Kapan Allah akan menurunkan azab kepada Israel ini? Kalau kita sih pengennya segera, sekarang gitu ya. Tapi dikarenakan semuanya itu adalah kehendak Allah ya. Satu yang jelas, ini adalah untuk menguji keimanan kita, sejauh mana kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu aja sih sebenarnya Pak Polis. Mudah-mudahan Masya Allah. jawaban singkatnya tidak cukup puas sehingga kita bisa menggali dan mengkaji lagi. Jadi sebenarnya ujian untuk kita sendiri juga ya. Kita Iya, umat Islam yang alhamdulillah iya, berada dalam supaya negeri. menjadi lahan dakwah kita Iya. gitu. Jadi orang-orang yang berada dalam negeri yang aman seperti kita ini, kaum kaum muslimin, alhamdulillah kita bisa ngaji lewat Zoom gitu ya. Nah, itu. Nikmat sekali gitu ya.
Iya, Jangan kita coba lihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza. Di malam hari mereka malah masih dengan ketakutan, kekhawatiran ada serangan gitu ya. penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tapi mereka tetap berjalan melenggang masuk masjid mengerjakan sholat, sementara kita Hmm, seperti iya, itu ujian untuk kita yang biasa hidup tenang, hidup iya. rukun, tidak ada masalah. Hmm, Kita peka enggak terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu aja sih, Allah ingin menguji seseorang supaya ada ladang dakwah, ladang jihad, minimal kita mendoakan mereka. iya. Setelah mendoakan, kita melakukan aksi yang nyata, penggalangan dana dan sebagainya. Itu akan menjadi ujian yang sesungguhnya yang diberikan Allah kepada kita. Itu mungkin Pak Holis. Baik, silakan jamaah yang ingin juga sharing, berkomentar, mungkin memberikan tanggapan atau juga bertanya tentang kaitannya dosa dengan diri kita. Karena tadi kan setiap anak Adam itu adalah pendosa ya. Tidak ada satu orang pun yang terlahir di muka bumi ini. Bahkan orang yang beriman pun eh, tentu Allah biarkan untuk berdosa karena Allah memang membiarkan umat manusia ini, bahkan orang beriman pun untuk berdosa gitu ya. Silakan Pak Wahid. Ini sama-sama orang Bandung nih. Pak Wahid ini Alhamdulillah kemarin kita ketika rihlah ke Bandung ini salah satunya kita berada dalam komplek ya di kediamannya Pak Wahid ini, dan Alhamdulillah Masjid Husnul Khotimah kalau nggak salah ya. Kita sudah kunjungi dan kemudian kita mengajak para jamaah itu untuk ikut terlibat dalam dakwah di keluarga ini. Alhamdulillah, eh, Masya Allah waktu itu kita membawa Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Tuan Guru. Padahal belum bisa ketemu ya waktu itu ya, waktu kita di Bandung dengan Ustaz Sarip ini, Masya Allah. Ya, belum. Insya Allah ke depan kita ketemulah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa terus ngisi nih, ngisi kajian di MKI karena Insya Allah. Kita agendakan. silakan ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup karena sudah hampir jam 9. Kita Masya Allah ya, kita isi di malam ini dengan satu ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya resume ya tentang eh, sumber dari dosa ini adalah 3 hal penting ya yang harus kita camkan, yang harus kita hati-hati untuk menjauhinya, yaitu adalah kesombongan, kerakusan, dan tadi hasad, iri hati. Dan itulah yang telah membinasakan kaum-kaum terdahulu saja. Dan Ya, ketika kita menghindari itu adalah sesungguhnya kita sudah menjaga diri kita untuk mendapatkan azab dari Allah. Barangkali memang umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat zaman dulu saja. Ketika berdosa kemudian langsung diazab oleh Allah, kita umat Nabi Muhammad ini dibiarkan dulu gitu ya. Tentu dikasih kesempatan untuk ada bertobat. kesempatan untuk bertobat ya. Insya Allah kita sebenarnya bersyukur ya dikasih Ya, waktu untuk bertobat gitu ya. Dan tadi tentang bagaimana kaum-kaum zalim yang kita saksikan di eh, dunia ini ya, orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam, tentu juga menjadi ladang dakwah bagi kita semua untuk bersatu, untuk mengikat persaudaraan, untuk membangun sebuah strategi besar. Saya teringat dengan kisahnya Imam Al-Ghazali Ustaz, ketika beliau menulis ilmu kitab Ihya Ulumuddin Ihya itu kan. Ulumuddin. Iya, dan beliau kan memang melihat betapa masyarakat saat itu ya. Dan waktu itu kan Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh pasukan salib ya. Eh, Ya, se- eh, Awalnya dikuasai oleh Islam gitu ya, oleh ketika masa Umar bin Khattab, tapi kemudian lepas lagi dan dikuasai oleh pasukan salib. Saya itu memang saya Al-Ghazali itu memang melihat kondisi umat Islam yang menjauh dari syariat, saudara ya. Dan inilah kenapa kita terus ngotot ngaji tiap malam, tiap pagi gitu ya. Salah satunya dari upaya untuk pembinaan, karena ini perjalanan untuk pembebasan Al-Aqsa ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencetak generasi-generasi anak cucu kita untuk bagian dari pembebasan Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi bagian yang terbaik, kita bagian umat yang disebutkan khairul umat itu adalah
yang terus amal ma'ruf dan nahi munkar. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Sarip yang kami todong ya untuk bisa mengisi di malam hari ini karena Allah Ustaz Pak Hafiz. Abang Salim berhalangan untuk hadir, biasanya mengisi tentang tema-tema aktual yang terjadi di Baitul Maqdis, dan kita akan insya Allah terus akan kita berkomunikasi ya dengan Ustaz Syarif. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi bukan yang pertama, terus akan kita lakukan, Amin, dan amin, ke depan amin. ada satu materi-materi penting eh, tentang bagaimana kita pembinaan eh, terhadap tauhid kita, karena ini menjadi bagian yang harus kita tanamkan untuk kita dan keluarga kita. Baik, alhamdulillah wasyukurillah yang mengandungkan Allah. Sekali lagi kita azamkan terus untuk terus beristiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah eh, berikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka Mohon pamit ya Pak wa atubu Kolis ilaik. dan Dan jamaah jangan semua. lupakan besok hari kita akan kembali membahas tentang ekonomi Islam. Iya, ini memang ada beberapa pertanyaan yang tadi tentang ini ya, saya lupa nih Pak Wahid bertanya juga ini. Maaf sebelum ditutup, eh, mungkin boleh dikomentari tentang harta haram yang dipakai untuk bangun masjid. Dan insya Allah ini juga akan kita bahas lebih detail lagi dalam kajian ekonomi Islam di besok hari bersama Ustadz Ahmad Hanif ya. Nah ini gimana hukumnya Ustadz? Ini walaupun temanya secara umum gitu ya, tidak terkait dengan apa yang tema kita bahas tadi. Harta haram dipakai untuk membangun masjid, ya itu tidak boleh, tidak termasuk kepada infak atau sodako. Itu poin-poin pentingnya itu. Nah, karena apa? Karena sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, seseorang itu al-gurur, tertipu gitu. Tidak termasuk kepada kategori infak ataupun sodako ataupun wakaf gitu. Iya. Jadi pada intinya tidak boleh. Apalagi Iya, untuk membangun masjid gitu ya. Dan baik, nanti kita akan kembali lagi bahas di kajian ekonomi Islam tentang harta-harta haram yang digunakan untuk kebaikan. Ini bagaimana hukumnya? Insya Allah ya Pak Wahid. Kita akan kembali bahas besok hari dengan Ustaz Ahmad Hanif insya Allah. Tema tentang ekonomi Islam, tentang harta yang haram. Insya Allah kita akan membahas tentang riba dan problematikanya. Baik, sekali lagi, alhamdulillah, mohon maaf kalau ada khilafan dari kami, dan eh, mudah-mudahan kita kembali di perjumpaan Allah dalam kajian-kajian ilmu bersama para guru kita di MKI. Alhamdulillah, hadana wa yakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.